Kemarin tuh saya itu lihat Google. Nah, saya saat scroll ke bawah gitu tuh, baca-baca artikel gitu kan, saya dapat ini loh, dapat apa artikel ini 7 cara menguatkan diri ketika berada di titik terendah. Ternyata setelah saya baca artikelnya itu menurut saya sih bagus sekali. Makanya saya hari ini membuat video tentang ini 7 cara menguatkan diri ketika berada di titik terendah. Yang pertama yaitu adalah menerima emosi kamu. Nah, pernah kan pastinya kita itu merasa seperti sedang berada di titik terendah dalam hidup gitu ya. Mungkin merasa putus asa, kehilangan motivasi, atau bahkan tidak harus mulai mau dari mana begitu ya. Kadang hidup ini memang sangat menantang dan kita semua itu memang pernah mengalami masa-masa yang sulit. Namun penting untuk diingat untuk diri sendiri, untuk bahwa kamu itu tidak sendiri. Di saat-saat seperti itu ada beberapa cara untuk memperkuat diri dan mengatasi tantangan tersebut. Nah, tadi yang sudah saya katakan nomor 1, kemarin saya baca di artikel itu ya. Nomor 1 yaitu menerima emosi kamu. Nah, langkah yang pertama untuk memperkuat diri ketika berada di titik terendah ini adalah dengan menerima emosi kamu sepenuhnya. Maksudnya, uh, kamu tidak usah merasa sedih, kecewa, marah, begitu ya. Karena berbagai masalah yang dialami itu merupakan pengalaman manusia. Cobalah untuk tidak menekan atau mengabaikan perasaan kamu, tetapi berikan waktu dan ruang untuk merasakannya. Dengan menerima emosi kamu, kamu pasti akan lebih baik lagi memahami apa yang kamu alami dan mengatasi perasaan tersebut dengan lebih baik. Ingatlah teman-teman semuanya, setiap emosi memiliki maknanya sendiri. Dan mengakui keberadaan mereka adalah langkah pertama menuju pemulihan yang sebenarnya. Oh, aku memang punya masalah gitu. Diterima. Yang kedua yaitu berbicara dengan seseorang yang kamu percayai. Biar kita itu tidak merasa berat gitu ya. Nah, ketika kamu merasa down, kayak banyak masalah begitu ya, bingung harus bagaimana, perlu diingat kalian tidak merasa sendirian. Cari seseorang yang kamu percayai, seperti teman dekat, seperti keluarga, gitu ya. Dan berbicaralah dengan mereka tentang apa yang kamu rasakan. Berbagi perasaan kamu dengan orang lain itu dapat memberikan dukungan emosional yang sangat diperlukan. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan perspektif yang baru yang mungkin belum kamu pertimbangkan sebelumnya. Jadi, setelah kita berbicara dengan orang yang kita percayai, pasti akan merasakan bahwa permasalahan itu seperti ringan, tidak seperti sebelumnya. Kalau dipendam sendiri, pasti akan merasa berat.
Yang ketiga yaitu tetapkan tujuan realistis. Saat berada di titik terendah, banyak masalah seperti tidak kuat, begitu ya. Mungkin sulit untuk melihat masa depan dengan baik, dengan optimis. Namun dengan menetapkan tujuan yang real, yang realistis ini, teman-teman pasti dapat akan memberikan diri kamu sesuatu yang dapat kamu fokus dan dapat kamu capai. Mulailah dari tujuan yang kecil-kecil yang dapat kamu kerjakan secara bertahap. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nanti kalau terlalu keras mungkin akan tambah masalah lagi ya. Dan proses mencapai tujuan tersebut pastinya akan membantu memperkuat percayaan diri teman-teman semuanya, dan sangat penting ini, setiap langkah kecil menuju tujuan adalah ada suatu prestasi yang dapat diapresiasi. Pasti nantinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Yang keempat adalah lakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Buat diri teman-teman semua itu bahagia. Ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, sangat penting sekali untuk tetap menyisihkan waktu untuk diri sendiri, untuk melakukan hal-hal yang membuat diri kita itu bahagia. Contohnya entah berjalan-jalan di taman, gitu ya, mendengarkan musik favorit kita, itu juga bisa, menikmati hobi yang kamu sukai bisa. Karena hal-hal positif ini dapat mengangkat suasana hati kamu gitu ya, hati mengangkat suasana hati teman-teman semua dan memberi energi positif pada diri kamu gitu ya, dan pada diri teman-teman semuanya untuk siap menghadapi tantangan. Yang kelima adalah berlatihlah untuk bersyukur. Dengan adanya permasalahan ya, meskipun sulit, untuk mencari hal-hal untuk disyukuri dapat membantu mengubah perspektif teman-teman tentang hidup. Setiap hari cobalah untuk mengidentifikasi beberapa hal yang membuat kamu itu merasa bersyukur. Baik itu hal-hal kecil seperti matahari terbit, atau hal-hal besar seperti didukung oleh keluarga gitu ya, mendapat dukungan dari orang-orang terdekat teman-teman semua, dari teman gitu ya. Dengan berlatih bersyukur ini, kita semua dapat memperkuat rasa apresiasi terhadap kehidupan diri sendiri, kehidupan kita, meskipun dalam kondisi sulit. Nah, bahkan dalam kegelapan ada cahaya kecil yang dapat kamu temukan jika kamu itu mencari dengan sungguh-sungguh. Intinya kita harus tetap bersyukur. Jangan lupa di nomor 6 itu ada jaga kesehatan fisik dan mental teman-teman semuanya. Ketika kamu berada di titik terendah, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental teman-teman. Pastikan teman-teman semua itu cukup tidurnya, makan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga secara teratur. Selain itu, teman-teman harus meluangkan waktu untuk merawat kesehatan mental teman-teman. Seperti apa ya, contohnya kayak meditasi, yoga,
relaksasi, kegiatan relaksasi begitu. Contohnya begitu. Dengan merawat diri tubuh kita gitu, merawat diri dengan baik, teman-teman pasti akan memiliki energi dan ketahanan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan. Dan ingatlah, tubuhmu adalah tempat tinggal selamanya. Dan merawatnya adalah suatu keharusan atau kewajiban. Itu bukan pilihan. Cara yang terakhir yaitu ingatlah bahwa permasalahan yang kita hadapi ini akan berlalu. Tidak kalah pentingnya teman-teman, ingatlah bahwa masa-masa sulit ini pasti akan berlalu. Meskipun kamu berada di titik terendah saat ini, itu tidak berarti bahwa hal itu akan berlangsung untuk selamanya. Percayalah bahwa ada cahaya di ujung terowongan, dan teruslah maju meskipun dengan langkah kecil. Ingatlah teman-teman, tantangan yang sedang kita hadapi atau yang saat ini teman-teman hadapi hanyalah bagian dari perjalanan hidup dan akan membentuk teman-teman semuanya itu menjadi versi yang terbaik dari dirimu. Berada di titik terendah dalam hidup dapat menjadi pengalaman yang sangat menantang, tetapi juga merupakan kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dengan menerima emosi hingga mencari dukungan dari orang lain, kamu dapat memperkuat diri dengan mengatasi tantangan itu dengan lebih baik lagi. Dan perlu diingat, tetap percaya kepada diri teman-teman sendiri dan terus maju, karena pasti di masa-masa sulit ini akan berlalu. Nah, itu teman-teman semuanya, kemarin artikel yang saya baca yaitu 7 cara menguatkan diri ketika berada di titik terendah. Nah, semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.